Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah pengajian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji bersama tafsir surat An-Nas. Belum, Pak ya? Surat An-Nas ataupun nanti juga bersama dengan surat Al-Falaq yang dikenal dengan Muawwidzatain. Apa itu Muawwidzatain, Bapak sekalian? Awadha yu'awidhu artinya adalah perlindungan. Muawwidzatain berarti dua surat yang bisa menjadi perlindungan. Surat An-Nas ini masuk dalam kategori surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Kalau Makiyah itu surat atau ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Nah, ini Madaniyah berarti surat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Ini mestinya menjadi kebiasaan kita untuk dibaca pagi hari dan sore hari atau termasuk dalam azkar ba'da sholah, termasuk dalam zikir-zikir setelah sholat, membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat An-Nas ini sababun nuzul. Apa sababun nuzul, Pak? Sebab turunnya ayat ataupun surat ya. Kalau hadis sababul wurud. Kalau hadis itu sababul wurud, sebab turunnya atau adanya hadis ya. Kalau Al-Qur'an itu sebab turunnya Al-Qur'an. Sababun nuzul ya. Kalau nuzulul Qur'an berarti turunnya Al-Qur'an yang sering diperingati kaum muslimin pada 17 Ramadan ya, 17 Ramadan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sababun nuzul surat An-Nas sama dengan sababun nuzulnya surat Al-Falaq, jadi satu. Apa itu? Sababun nuzulnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir atau gun-gun sihir ya, tepatnya sihir. Jadi bukan hanya hari ini sihir itu sekalian. Sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman, Nabi Musa juga sudah ada sihir ya, di mana tukang sihirnya Fir'aun itu melawan mukjizatnya Nabi Musa. Dan di zaman Nabi ini juga sihir sudah ada. Ya, termasuk Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Jadi selama efek dari sihir itu, selama 6 bulan itu Rasulullah merasakan di badannya itu berat. Jadi ada merasakan tidak enak lah begitu. Ya. Kemudian
datang dua malaikat ya, kemudian memeriksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, tubba, ini Muhammad disihir. Sihirnya apa? Sihirnya itu yang mensihir adalah seorang Yahudi yang namanya Labid bin Al-Aqsam, orang Yahudi. Banyak versi, ada yang mengatakan dia mengutus seorang anak kecil untuk menjadi pelayan di rumah Nabi Muhammad selama beberapa hari, kemudian mengambil gigi-gigi sisir ya. Sisir punya gigi Pak ya. Nah, jadi sisir itu kan ada geriginya, ada jari-jarinya, itu diambil ya. 11, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan rambutnya Rasulullah 11 helai. Sehingga turun surat An-Nas dan Al-Falaq ini, kalau dijumlah dua surat ini ada 11 ayat ya. Ada 11 ayat. Ini asbabun nuzulnya. Surat Al-Falaq 5 ayat, surat An-Nas 6 ayat. Setelah itu setelah Rasulullah dikabari oleh malaikat bahwa ada yang mensihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan sihirnya itu menggunakan buhul. Buhul itu apa? Media untuk mensihir. Dan buhul ini dari benda-benda atau barang-barang yang ada kaitannya dengan orang yang mau disihir. Contohnya sisir ya, sisirnya Nabi. Ada yang mengatakan rambut, bisa juga dengan baju, bisa juga dengan apalah itu yang ada kaitannya dengan yang berkaitan. Maka baiknya ketika seorang itu memiliki tempat-tempat untuk menyimpan barang pribadi itu jangan di sembarang tempat yang bisa dijangkau oleh orang jahat ya. Kalau misalnya jemuran itu ya baiknya di dalam area komplek rumah sendiri begitu. Karena baju kan bisa jadi buhul Pak ya. Ya. Buhul ini ditanam ataupun disimpan oleh si Yahudi tadi yang namanya Labid bin Al-Asam itu di dasar sumur yang sudah kering. Ada yang mengatakan sumurnya masih berisi air sehingga dikuras ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali dan beberapa orang sahabat untuk mengambil buhul itu, diambil kemudian dimusnahkan. Nah, setelah dimusnahkan Rasulullah SAW kemudian merasa enak ya. Merasa badannya kayak lepas dari ikatan-ikatan begitu. Ya, makanya kita dianjurkan untuk membaca surat Muawwidzatain ini perlindungan karena untuk melindungi, khususnya untuk melindungi kita dari kejahatan yang tidak terlihat oleh mata, kasat mata ya. Kalau berlindung dari maling ya cukup pasang pagar setinggi-tingginya gitu ya. Kalau berlindung dari tetangga yang usil misalnya ya, kunci pagarnya selesai. Tapi berlindung dari kejahatan orang jahat yang sudah meminta bantuan kepada para dukun, para tukang sihir sehingga mereka mengirimkan auliyauhu yaitu penolong-penolongnya ataupun sekutu-sekutunya dari kalangan jin. Nah itu susah kita berlindungnya. Meskipun kita berlindung dalam rumah yang kokoh, mereka kan makhluk halus bisa masuk. Maka perlindungannya adalah dengan zikir, ya, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Setelah itu maka Rasulullah merasa enak. Itu asbabun nuzul surat An-Nas dan Al-Falaq ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu Wa Taala ya.
Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini adalah dua surat yang luar biasa. Kalau surat kita awali dari surat An-Nas Pak ya, dari belakang ya, karena nanti kita dari belakang ke depan ya. Surat An-Nas ini ayat pertama, kedua dan ketiga ya. Tapi nanti saya bandingkan dengan surat Al-Falaq. Surat An-Nas ini antara surat 1, 2 dan 3 ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakan wahai Muhammad, a'udzu saya berlindung birabbin nas dengan Rabb manusia. Rabbun ya, nama Allah Subhanahu wa taala pertama ya. Yang kedua, Malikin nas. Raja manusia. Ilahin nas. Sesembahan manusia. Kita bandingkan dengan surat Al-Falaq ya. Sementara kalau surat Al-Falaq itu cuma berlindung dengan satu nama, Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat yang kedua sudah objek yang kita mintai perlindungan. Maksudnya maaf, dari apa kita meminta perlindungan? Al-musta'an. Kita minta perlindungan di ayat surat Al-Falaq adalah dari kejahatan seluruh makhluk. Tetapi kalau di surat An-Nas ayat yang keempat baru kita berlindung kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlindung dengan 3 namanya sekaligus untuk berlindung dari waswas syaitan atau waswasil khannas. Ini menunjuk sementara kita diminta berlindung kepada Allah hanya dengan satu namanya. Ketika kita berlindung dari makhluknya, di sini makhluknya nanti di belakang adalah al-jinnati wan nas, jin dan manusia. Tapi kalau dari waswas syaitan itu dengan 3 nama, ini menunjukkan bahwa waswas syaitan itu lebih berbahaya daripada manusia. Ya. Nanti ayat-ayatnya juga banyak ya, bahwasanya ketika kita berlindung dari kejahatan manusia, misalnya orang bodoh, fa'arid anil jahilin, cukup kita jauhi orang-orang bodoh itu selesai. Begitu ya. Jadi kalau ada orang kok karena bodohnya begitu banyak membuat susah orang lain begitu ya. Entah itu kejahatannya ya, entah itu usil dan seterusnya. Fa'arid, cukup berpaling. Udah jauhi orang itu selesai. Tapi kalau syaitan kita berpaling, mereka ngejar, Pak. Mereka ngejar. Kita lalai, mereka datang. Kenapa? Karena syaitan itu adalah musuh kita yang nyata, dan mereka dedengkotnya itu iblis sudah berikrar ya bahwa akan menyesatkan manusia. Ya. Fa bi'izzatika wahai Rabbu, kata iblis, dengan kemuliaanmu kami akan menyesatkan anak keturunan Adam. Jadi semacam dendam ya. Dendam karena apa? Karena sudah dilaknat, sudah dikeluarkan dari surga. Maka mereka kemudian iblis lah khususnya ya, dedengkotnya setan ini bersumpah akan menyesatkan manusia. Fabima aghwaytani la'aqudannahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkanku, kata iblis, maka aku akan membelokkan manusia dari jalan yang lurus. Jadi sudah jadi sumpahnya. Kalau ada setan baik itu menyelisihi sumpahnya gitu ya. Jadi kalau ada setan itu baik menyelisihi sumpah, karena sumpahnya itu adalah ingin menyesatkan manusia. Bahaya sekali. Maka di sini Allah memerintahkan kita untuk berlindung dengan 3 sifatnya. Min syarril waswasil khannas. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita
bahas bersama apa itu waswas min syarri, dari keburukan waswasil khannas. Jadi buruk ya, waswas itu sesuatu yang buruk ya, yang berasal dari al khannas. Kenapa disebut dengan al khannas? Enggak disebut waswasis syaitan. Kenapa dengan al khannas? Khannas itu artinya suka bersembunyi. Ya. Ketika manusia lalai, dia akan muncul. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, takhonnasa, dia sembunyi. Sembunyi di mana? Sembunyinya masih di sekitaran kita. Karena setan itu tempatnya adalah di mana, Pak? Di dalam tubuh kita. Bahasanya Nabi adalah yajri majridam, mengalir bersama aliran darah. Maksudnya adalah di dalam tubuh kita. Ini kayaknya efek angin malam ini, Pak. Dalilnya bahwa setan berada di dalam, mengalir bersama darah kita. Jadi suatu hari, suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beritikaf di masjid. Kemudian karena sedang beritikaf kan tidak pulang, Pak ya. Kalau orang itikaf pulang berarti itikaf kalong mungkin ya. Malam itikaf, pagi pulang. Nah, ini Rasulullah itikafnya penuh. Karena salah satu istrinya mungkin kangen begitu ya, namanya Sofia. Berkunjung mendatangi Rasulullah. Kemudian ngobrol, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ngobrol sampai malam, sudah agak malam lah, agak malam ya. Karena sudah malam katanya, wahai Sofiyah, kamu nggak pulang ya, sudah malam ini. Oh iya, sudah saya pulang, saya pamit wahai Nabi, saya antar ya. Duh, jenengan kan sedang itikaf, kok keluar? Ya enggak apa-apa, ini hajat kan, hajat yang penting begitu kan, masa membiarkan istrinya jalan seorang diri. Maka diantar oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu itu nggak ada lampu terang begini, Pak ya. Jadi di jalan itu remang-remang. Ketika beliau jalan bersama Sofia, ada dua orang sahabat yang papasan. Melihat Nabi sekilas, ini kayaknya Nabi malah menghindar ya. Mungkin di batin mereka, di pemikiran mereka, jangan sampai Nabi malu karena kita melihat beliau. Ya, benar apa salah ini? Jadi nggak ingin melihat Rasul perkewuh begitu ya, sedang jalan bersama yayangnya, gitu, istrinya. Terus apa? Mereka kok bahasanya melihat begitu ya. Ternyata sama Nabi malah dihentikan, ala rikslikuma, ala rikslikuma, diam di tempat kalian. Sini. Inna Sofiyah binti Huyai. Ini adalah Sofiyah binti Huyai, istri saya. Apa komentar mereka? Subhanallah, ya Rasulullah, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Artinya nggak mungkin kami suudzon kepada engkau, wahai Nabi. Nggak mungkin kami mengira itu adalah selain istri engkau. Kata Nabi, iya sekarang. Ya sekarang kalian nggak suudzon ya. Setan sekarang belum beraksi. Ya. Besok kalau setan kemudian sudah menghembuskan kepada auliyaihi, kepada wali-walinya, tahu nggak tadi malam Nabi berjalan dengan seorang wanita. Siapa dia? Ya. Kalian akan berkomentar, oh iya saya juga tadi malam melihat. Maka akan ada kasakusuk isu bahwa Nabi berjalan dengan seorang wanita. Maka untuk tabayun, memperjelas, jangan sampai nanti ada kasakusuk yang dibumbui oleh setan, ini istri saya, namanya Sofia. Kemudian Nabi mengatakan, inna syaitana yajri majrid dam min ibni Adam. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam bersama aliran darah manusia. Wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikuma syai'an
dan saya takut, kata Nabi, syaitan itu akan membisikkan sesuatu di dalam hati kalian, au qala syarron, atau membisikkan bisikan yang buruk. Nah, begitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain suudzon, nah kita harus segera tabayyun. Jangan biarkan kalau ada yang suudzon ya hitung-hitung ngurangi dosa. Loh, salah, jenengan yang bikin orang lain berbuat dosa. Maka segera tabayun. Sekarang tabayun gampang kok, lewat WhatsApp kan ya. Kemarin yang jalan sama saya anak saya ya, jangan suudzon begitu. Jangan suudzon. Kemarin yang jalan dengan anak saya istri saya, yang jalan dengan saya istri saya ya, jangan suudzon. Jangan sampai syaitan kemudian membisikkan ke dalam hati orang yang melihatnya, kemudian berasumsi. Nah, itulah jalannya syaitan untuk menggoda ataupun untuk mengadu domba, membuat keburukan dalam masyarakat. Nah, itu. Jadi luar biasa kejahatan syaitan, waswas syaitan itu. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas. Syaitan itu al-khannas tadi, suka bersembunyi. Bersembunyi di mana? Di dalam diri manusia. Dalam riwayat lain bahwasanya kenapa syaitan disebut dengan al-khannas? Karena ketika ketika kita lalai, maka syaitan akan keluar, ya, yaitu menggoda, mendekati hati kita untuk melakukan kejahatan ataupun yang lain, menghalangi kita dari mengerjakan kebaikan. Ketika kita berzikir, takhonnas, dia bersembunyi. Gitu. Maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan mengganggu kita. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa itu waswas? Was-was ya. Jangan bikin was-was ya. Mungkin secara bahasa Indonesia orang mengartikannya cemas, Pak ya. Khawatir, jangan bikin was-was, bikin khawatir. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, al-waswasatu hiya ma yulqihi syaitun fil qalb, adalah bisikan-bisikan yang dibisikkan setan di dalam hati. Ya, kemudian menjadikan kita ingin sesuatu itu bisikan dari syaitan. Memang kita nggak merasakan, maksudnya apa ya? Membedakannya bagaimana ya? Ini membedakannya adalah mestinya dengan kita memikirkan bahwa bisikan-bisikan ini baik atau buruk. Kalau yang baik mesti itu dari bisikan dari malaikat. Kalau yang buruk itu mesti bisikan dari syaitan. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, memang bisikan itu tidak terlihat ya, tidak terlihat ya. Pertama kali was-was itu terjadi adalah was-was syaitan kepada Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kapan? Ketika Nabi Adam masih di surga dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendekati syajaratul khuldi, ya, mendekati pohon terlarang ya. Dalam surat Al-A'raf ya, ayat 20 ya. Ya. Dilarang untuk mendekati pohon itu. Ternyata setan kemudian menggoda mereka, atau iblis ya. Mungkin pertanyaannya begini. Pertanyaannya begini. Bukankah saat itu setan iblis sudah dikeluarkan, Pak ya? Betul? Dikeluarkan dari mana? Dari surga. Kapan dikeluarkannya, Pak? Ketika diperintahkan untuk bersujud. Ya. Ketika diperintahkan untuk bersujud, ya, iblis tidak mau. Iblis tidak mau, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, ukhruj anta, kamu keluar dari surga.
Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Bagaimana saya sujud? Saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Ini kias yang batil kata para ulama. Kias itu perbandingan yang batil. Di mana-mana tanah lebih baik dari api. Api kan merusak, Pak ya. Merusak. Apa yang kena api pasti rusak. Tapi tanah itu, hari ini orang rebutan tanah ya. Mahal tanah itu. Artinya tanah itu tempat untuk tinggal, untuk bercocok tanam ya. Luar biasa ya. Ya, jadi kiasnya aja sudah kiasnya salah. Perbandingannya iblis sudah salah ya. Tapi dipaksakan ya. Ya. Kemudian maka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lo katanya sudah diusir dari surga. Lah kok ini bisa mengganggu Nabi Adam? Begitu ya. Nah, ini memang tidak ada riwayat sahih, tetapi para ulama kemudian memberikan pendapat-pendapatnya. Saya baca di tafsir Mafatihul Ghaib ya. Ada yang mengatakan bahwa ada seekor hewan yang belum pernah masuk surga gitu ya. Ya, kemudian ketika itu ditawari oleh iblis, kamu mau masuk surga enggak? Pintunya di sini. Iblis ikut dompleng masuk ke dalam hewan itu. Kemudian masuk sampai ke dalam surga, membisiki Adam alaihissalam dan istrinya untuk memakan buah dari pohon terlarang. Ya, pertama. Ada yang mengatakan bahwa tidak masuk, tetapi cukup berdiri di ambang pintu surga, semacam berteriak-teriak begitu kan ya. Adam, ini pohon enak loh, pohon yang akan menjadikan kalian kekal. Jadi propagandanya begini, manahakuma rabbukuma ya an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, saya kasih tahu kepada kamu sesuatu yang kamu belum tahu. Kamu tahu nggak kenapa dilarang memakan buah dari pohon ini? Tidak tahu. Itu Allah tidak ingin kalian menjadi makhluk abadi. Manahakuma, kalau tidak melarang kalian dari memakan pohon ini kan karena Allah tidak ingin kalian menjadi makhluk abadi. Artinya kalau kalian makan buah dari pohon ini, kalian akan abadi selamanya. Ini juga nggak benar karena tidak ada cerita seperti itu. Akhirnya termakan propaganda. Ya sudahlah, dicicipi kemudian terbukalah auratnya, diturunkan ke dalam bumi. Ketika terbuka auratnya di dalam surga itu, ya mereka kemudian memetik daun-daun untuk menutupi tubuhnya. Ya. Daun apa, Pak? Daun jati. Wah. Ada yang mengatakan bukan daun huldi, ada yang mengatakan di dalam tafsir surat At-Tin adalah daun dari pohon tin, wattini wazaitun, dari pohon tin. Kemudian padahal katanya pohon tin daunnya kecil-kecil ya, gimana ngerangkainya begitu ya, wallahu alam, atau masih di batang-batangnya begitu. Tapi di dalam tafsir surat At-Tin, wattini wazaitun, bahwasanya tin itu adalah buah surga. Buah surga. Dan daun-daunnya adalah daun-daun yang digunakan oleh Nabi Adam dan istrinya untuk menutupi auratnya ketika tersingkap setelah memakan buah dari pohon terlarang itu. Ini adalah was-was, bisikan ataupun godaan setan yang pertama terjadi adalah yang terjadi kepada bapak manusia dan ibunya manusia, yaitu Nabi Adam dan istrinya. Makanya kalau hari ini ya, ini berhasil, ini keberhasilan iblis yang pertama ya.
Berikutnya kemudian tuman ya. Anak cucunya kemudian digoda dan disesatkan juga. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari mereka. Dan di ayat pertamanya kan kul, katakan wahai Muhammad. A'udzu, saya berlindung birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari waswas. Dari bisikan, dari gangguan syaitan. Kemudian kita mungkin tadi juga tidak bisa membedakan ya apakah ini bisikan atau bukan ya. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan memberikan beberapa contoh bahwasanya dalam beberapa hal setan datang untuk mengganggu kita. Pertama, ya, contohnya ini adalah dalam hal wudhu, ya, dalam hal wudhu. Ya. Qala Al-Hasan, ya. Al-Hasan berkata, ini seorang tabi'in, syaitanul wudu yut'al walhan yadhaku bin nas fil wudu. Ada syaitan yang mengganggu manusia ketika manusia wudu, namanya walhan. Yudhak. Yadhaku bin nas, dia tertawa, mentertawakan wudu kita. Sehingga ketika sudah 3 kali basuhan masih belum mantap. Wudumu belum benar diketawakan. Ya. Maka ketika kita wudu mestinya mencukupkan diri dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya dalam wudu, dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah mempraktekkan wudu. Kemudian ketika wudu beliau la yazidu ala salasati marrat. Ketika beliau berwudu membasuhnya tidak lebih dari berapa? 3 kali. Kemudian beliau mengatakan ketika ada seorang badui bertanya kepada Nabi tentang wudu, beliau mencontohkannya. Kemudian beliau mengatakan hadzal wudu. Wudu ini seperti ini. Wudu ini seperti ini, yaitu membasuhnya 3 kali. Faman zada ala hada faqad asaa au ta'ada au dzalama. Barang siapa yang melakukan lebih dari ini, basuh mukanya kok lebih dari 3 kali karena kurang marem, membasuh tangannya juga lebih dari 3 kali karena kurang marem, maka kata Nabi, ya, faqad asa, telah berbuat buruk, au ta'adda, atau melampaui batas, au dzalama, atau mendolimi diri sendiri. Jadi tidak boleh. Nah, itu juga bagian waswas dari setan tadi. Jadi setan membisiki kita sehingga merasa belum mantap atau belum marem ya. Pernah ngalami Bapak Ibu sekalian? Kalau memang seperti itu, jangan niatkan wudu dulu. Kalau kita ingin menyegarkan tubuh kita, basuh-basuh dulu, jangan niatkan untuk wudu. Kalau niatnya bukan wudu bebas. Mau basuh muka 10 kali, monggo. Karena niatnya tabrid. Tabrid itu apa? Mendinginkan badan. Misalnya lagi panas sekali itu, wah kayaknya kalau didinginkan ya, basuh sepuasnya ya. Kemudian kalau mau wudu itu ikuti aturan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu bisa masuk dalam kategori waswasatu syaitan. Itu bisikan syaitan. Ya. Kemudian yang kedua adalah dalam sholat. Ya, dalam sholat. Kata Nabi, idza nudiya bis sholati adbara syaitan. Jika ada azan berkumandang, setan lari terbirit-birit. Wala huduratun hatta la yasma'al adzan. Lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut.
hatta la yasma'al adzan, sampai tidak mendengar adzan sama sekali. Kira-kira sampai mana Pak larinya ya? Padahal muadzin di mana-mana ya. Wallahu alam, mungkin ke atas atau kemana ya. Bahasa Nabi hatta la yasma'al adzan, sampai tidak terdengar azan, lari sejauh-jauhnya. Fa idza qudiyal adzan aqbala. Jika adzan sudah selesai, datang dia untuk mengganggu orang yang sholat qobliyah atau sholat sunnah. Fa idza tuwiba biha, kalau iqamah dikumandangkan, lari lagi. Adbaro itu lari ke belakang sana. Makanya ada beberapa peruqyah itu ketika meruqyah itu dikumandangkan azan. Karena apa? Setan kalau dengar azan pastilah lari. Kalau ada orang terganggu dengan azan, berarti di dalam dirinya ada setan. Nah, kalau yang terganggu, yuk ada juga. Cuma setannya sudah terkalahkan dengan ketakwaannya. Artinya orang itu bisa membentengi diri dengan gangguan-gangguan itu. Ya. Kemudian faidakut ya sawab, kalau iqamah sudah dikumandangkan, setan kemudian datang hatta yahtirama bainal mar'i wa nafsihi. Ya, setan datang kemudian membisikkan-bisikannya, ada lintasan-lintasan sehingga di dalam diri manusia itu ada ingatan-ingatan, uzkur kaza, ingat ini. Disuruh ingat-ingat Pak. Malam yakun yazkur, sesuatu yang sebelumnya dia tidak ingat. Mau berangkat ke masjid, kunci motor di mana ini? Boleh mana-mana. Belakang pintu ndak ada ya. Di laci ndak ada, di gantungan biasa ndak ada. Terus ya. Hatta yadhilla rajulu in yadri kam sholat. Baru kelingan ketika sholat. Oh, masih di motor cementel di garasi kan. Lupa nggak buka garasi, fokusnya nyari kunci. Padahal motornya masih cementel. Kelingannya pas sholat. Sehingga diganggu terus sampai orang itu lupa saya sudah sholat berapa rakaat. Wa idza lam yadri ahadukum kam sholat, kalau seperti ini maka diperintahkan untuk sujud sahwi. Sesuai keingatannya dulu, dia ingat berapa, sempurnakan kalau memang masih kurang, kemudian sujud sahwi. Dan setan yang biasa mengganggu manusia ketika sholat itu namanya khinzib. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat juga yang begitu merasa dalam sholat itu diganggu. Maka Nabi memerintahkan kepada dia untuk apa? Untuk berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi boleh Pak, ketika kita sholat tidak harus di awal surat Al-Fatihah. Dalam bahasan fikih kan membaca ta'awudz itu di awal surat Al-Fatihah. Menurut jumhur ulama, di setiap awal surat Al-Fatihah di semua rakaat ya. Tapi menurut Hanafi cukup di rakaat pertama ya. Tapi kalau ada masalah bahwa kita kok sholat tidak khusyuk terus kayak ada sesuatu, maka boleh ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Nabi pernah dikeluh kesah oleh seseorang, kemudian memerintahkan itu dan katanya, alhamdulillah wahai Nabi, setelah saya membaca ta'awudz dan meludah ke kiri 3 kali ya, membaca ta'awudz dan meludah ke kiri 3 kali, wanfil ala yasarika salasan. Jadi kalau kita dalam sholat kok merasa terganggu, membaca ta'awudz kemudian meludah ke kiri 3 kali. Nah kalau hari ini tapi syarat saja Pak ya. Nanti kalau beneran rame setelah sholat gitu ya. Kata sahabat yang tadi, setelah saya baca itu, setelah saya melakukan itu, saya tidak merasakannya. Nah mungkin pendapat jumhur Pak ya, pendapat jumhur yang memerintahkan kita untuk berta'awudz setiap awal surat Al-Fatihah di semua rakaat. Nah ini juga sebagai bentuk perlindungan dari syaitan, agar rakaat-rakaat kita itu ya, di setiap rakaat kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya ini ada beberapa, itu 2 hal ya, contoh dari
Nabi Muhammad SAW bahwa godaan setan bisa dirasakan itu ketika kita wudhu, ketika kita sholat, dan mestinya dalam aktivitas sehari-hari juga banyak bisikan-bisikan syaitan ataupun was-was syaitan. Nah, ketika mereka membisikkannya, kita baiknya berlindung kepada diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengikuti bisikan mereka. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, dilanjut apa sudah? Ribun Pak? Kayaknya sudah ngantuk-ngantuk. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tadi di pertengahan sholat boleh ya? Boleh. Membaca ta'awudz di pertengahan sholat boleh. Dan ini adalah dasarnya dalil hadis riwayatnya Muslim, sahih. Ya. Ada seorang sahabat namanya Utsman bin Abil As. Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina sholati. Wahai Nabi, setan telah mengganggu ketika aku sholat. Begitu. Maka Nabi memerintahkan, zaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Itu adalah setan yang namanya khanzab. Fa idza ahsastahu fata'awad billahi minhu. Kalau kamu merasakan godaan itu maka ta'awudlah. Berarti kan kapanpun merasakan maka ta'awud, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Maka godaan setan akan teratasi begitu. Ada satu doa istiftah. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Ada satu doa istiftah. Tahu kan Pak ya doa istiftah? Doa sebelum kita baca surat Al-Fatihah. Ya. Yang kata Nabi SAW fungsinya adalah sebagai menolak waswatu syaitan. Bunyinya begini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baru setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Ini kata Nabi, doa istiftah agar kita tidak diganggu oleh setan ketika kita sholat. Nah, di sini riwayat oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ada lagi yang mau bertanya Bapak? Okay. Boleh. Ya. Membaca al-mushaf, memegang. Ya boleh. Itu termasuk gerakan yang ringan. Jadi kan begini terus. Yang nggak boleh itu ya digerak-gerakan begini ya. Nah, itu kipas-kipas ini sudah nggak beradab juga Pak, masuk Quran. Artinya sudah bukan gerakan sholat ya. Kemarin dibahas di Al-Mumin Pak ya, gerakan yang banyak seperti apa gitu. Menurut mazhab Hanafi, gerakan yang kalau orang itu bergerak dilihat orang lain, yukhayyalu fi dhihnin nadhir annahu la yusalli. Itu di benak orang yang melihat itu orang bukan sedang sholat, itu sedang kipas-kipas. Nah, berarti gerakan itu sudah banyak. Tapi kalau ambil mushaf kemudian begini, oh itu orang sedang sholat tapi pegang mushaf. Boleh. Makanya ada mushaf tahajud itu sebetulnya solusi ya. Satu halaman itu isinya 1 lembar. Jadi 2 halaman kanan kiri itu sudah 2 lembar. Sholat tahajud dengan itu 10 rakaat sudah 1 juz Pak. Sudah 1 juz. Qurannya gede lagi. Ya, gede. Cukup ibu-ibu ada yang mau bertanya monggo? Tidak ada. Bapak-bapak sampun? Cukup. Dicukupkan apa dilanjut ini? Cukup ya, alhamdulillah. Karena kayaknya sudah pada ngantuk ya. Karena suaranya saya terlalu lembut apa Pak ya? Ya Allah, ya Allah.
Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Semoga mari kita praktekkan surat Al-Falaq An-Nas ini, dan insya Allah nanti kita akan membahas juga kapan kita membaca surat An-Nas Al-Falaq ini baiknya. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Semoga dengan itu kita selamat dari gangguan syaitan dan dari gangguan jin yang tidak terlihat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.